asam. Namanya apa? Asidosis. Kan? Karena berhubungan dengan pernapasan, respiratory acidosis. Ya, oke. Kalau yang basa karena kekurangan karbon dioksida, ya kan? Itu nanti darahnya akan basa. Bahasa ininya apa tadi? Alkalosis. Ya kan, alkalosis. Makanya disebutnya respiratory alkalosis. Emangnya kenapa kalau orang darahnya terlalu asam, apa yang terjadi dengan tubuhnya? Tadi mau udah bahas. Ayo, siapa yang udah dengerin? Emang masalah gitu kalau ada orang yang darahnya terlalu asam gara-gara PCO2-nya terlalu tinggi, apa yang terjadi? Oksigennya tidak tersebar ke seluruh tubuh. Jadi oksigennya akan sulit dilepaskan dari darah ke jaringan. Akibatnya apa? Ya akibatnya ke jaringannya kekurangan oksigen, ya makanya orangnya bisa mengalami pusing, ya kan, terus mengalami mual-mual lah, macem-macem ya, ciri-ciri kekurangan oksigen. Emang nafas orang itu normalnya berapa sih per menit? 12 sampai 20. Berapa? Ya ada yang berpendapat 12 sampai 20, ada yang berpendapat 16 sampai 24 ya, tapi di rentang itu, ya kan. Jadi kalau ada orang yang nafasnya 30, berarti kecepatan nggak? Cepat. Emang kalau ada orang kekurangan oksigen, bisa dilihat ciri-ciri fisik yang nampak apa aja sih? Ya itu. Terus tadi frekuensi nafasnya tadi ya lebih cepat. Iya. Kemudian apalagi yang bisa kita lihat untuk menentukan bahwa ini orang kekurangan oksigen nih, selain nafasnya cepet doang gitu. Kan teman-teman ujian juga nafas cepet kan, tapi nggak saya kasih bantuan oksigen, ya kan? Ya kenapa? Nggak, maksudnya ada indikator apa lagi yang bisa kita lihat? Oke, lemas, dingin. Itu teman-teman ujian juga bisa lemas, dingin, masuk angin bisa ya. Nggak, cuma maksudnya ada indikator angka dari mana? Oximeter, kita lihat saturasi oksigen. Selain itu, selain lihat saturasi oksigen, kita lihat apa? Pola nafas mah udah tadi cepat, ya kan? Apa lagi? Saturasi oksigen sudah, kita lihat dari suara GDA. Ya AGD ya. Angka gula darah lagi ya. Itu apa namanya, nilai di darah ya. Jadi kadang-kadang kan teman kan nanti ambil darah tuh, cek darah lengkap, akan ketahuan tuh PCO2 dan PO2 dalam darah. Ya. Jadi kalau ada orang PCO2-nya rendah, terlalu rendah atau terlalu tinggi, berarti kan darahnya antara asam atau basa. Padahal darah kita butuh pH yang normal. pH normal berapa? 7 ya. Teman udah tahu ya. Oke. Terus habis itu, nah, jadi kalau ada orang darahnya terlalu asam alias kebanyakan CO2, berarti harus diapain? Dinetral. Biar dinetralkan. Iya. Caranya diapain? Kan ini kebanyakan asam nih, jadi maksudnya pH-nya terlalu rendah gitu kan, gara-gara kebanyakan CO2. Biar dia jadi netral, logikanya harus diapain? CO2-nya dibuang ya, antara CO2-nya dibuang karena kebanyakan atau oksigennya ditambahin. Karena membuang karbon dioksida itu something yang mustahil, ya kan? Pak, keluarkan CO2 bisa, ya kan? Yang ada yang bisa kita lakukan adalah menambah kadar oksigen ya. Oke. Nah, jadi oleh karena itu tadi teman-teman mungkin udah lihat di video, ya kan? Jenis-jenis masker ya, jenis-jenis alat bantu oksigen, alat bantu nafas. Yang ini namanya apa? Nasal kanul. Ya. Nasal kanul kan? Iya, nasal kanul. Takut nasal kanul. Nah, nasal kanul ini biasanya diberikan pada orang dengan kadar saturasi oksigen berapa? 92. Alhamdulillah ya, 92 sampai 95%, betul banget. Terus tekanan. Jadi ini yang buat mengatur tekanan oksigennya berapa? Tekanan oksigen yang bisa diberikan 2 sampai 6 liter per menit. Kenapa dia nggak boleh terlalu tinggi tekanannya? Keras hidungnya ya. Ya bisa epistaxis, bisa mengalami mimisan karena tekanannya terlalu kuat ke hidung. Karena ini langsung banget nempel ke hidung. Ya tadi 2 sampai 6 liter. Emang kadar oksigen yang bisa dialirkan dengan tekanan segitu berapa persen? Tadi udah bahas 10%. Berapa? Oksigennya kan tadi tekanannya cuma 2 sampai 6 liter per menit. Berarti alirnya lambat banget dong. Berarti oksigen yang bisa diterima pasien berapa persen? 24 sampai 40%. Iya, ada yang nyimak ya. Oke, nah jadi itu kadar oksigennya sedikit gitu karena dia nggak yang ekstrim banget. Maksudnya orangnya kayak masih oke lah, kayak teman-teman sesak nafas dikit atau apa biasanya masih pakai nasal kanul ya. Jelas yang ini ya. Yang kedua tadi kakaknya nasal kanul yang more complicated apa? Lemas. Ya, simple mas.
mask ya. Simple Ada mask. simple mask ya, ini biasanya diberikan sebetulnya dia mirip banget sama nasal kanu, bedanya biasanya dia dipakai buat terapi obat. Misalnya pada orang asma atau apa. Nah, ini nanti di sini akan dikasih kantong obat di sini biar pas sambil apa buat nebulizer ya teman-teman, buat mencairkan apa namanya dahak ya kan dan sebagainya, mengencerkan dahak. Oke, kalau ini tekanannya berapa? 5 sampai 10 liter per menit. Berapa? 5 sampai 10 liter per menit ya. Dia kenapa lebih besar tekanannya? Karena dia nggak langsung ke hidung. Ya karena dia nggak langsung ke hidung. Jadi kan kalau misalnya terlalu kecil kayak ada angin nggak sih? Ada oksigen nggak? Nah, karena ini kan di sini dulu gitu ada lubang-lubangnya ya kan. 5 sampai 10 liter per menit ya. Ini kadar oksigen yang bisa diterima pasien berapa? 40 sampai 60. Ya, 40 sampai 60%. Kenapa bisa lebih tinggi lah? Tekanannya yang dialirin lebih tinggi deh, ya. Gitu. Ya, ini yang kedua. Yang ketiga, masih dipakai bapaknya, bentar. Yang ketiga namanya ini apa, Nak? NRM, Ya, yang kalau yang ada katupnya non rebreathing, kenapa dinamain non rebreathing mask? non Karena Rinya itu nafas berulang. oh iya, ri-nya nafas berulang, tapi ada non-nya. berarti nggak berulang nafasnya. Jadi nggak berulang. Berarti gimana? Kenapa, Dia Nak? tidak membutuhkan karbon dioksida. Betul ya, karena pada pasien ini dia tidak membutuhkan karbon dioksida. Ini kenapa non rebreathing mask itu kayak karbon dioksida yang dia keluarin nggak dihisap lagi gitu loh. Jadi kan kok bisa? Ya karena ini tujuannya yang non rebreathing mask, lihat ciri-cirinya apa? Non rebreathing mask. Ada kantung. Yang ada kantong, yang kedua ada kantung 3, 1, 2 sama satu lagi 3 yang paling penting di sini ya. Karena kalau ini dilepas dia berubah nama menjadi rebreathing mask ya. Jadi ini yang membedakan karena dia yang akan mencegah karbon dioksida itu masuk ke sini. Jadi pada saat orang menghirup nafas dari sini, dihirup, ya kan oksigennya 100%. Giliran dia mengeluarkan karbon dioksida, kan lo ketutup katup. Jadi karbon dioksida nggak masuk ke kantong dan langsung sama keluar ke sana. Jadi makanya oksigen yang bisa diserap oleh pasien adalah berapa? Ya, 80 sampai 100%. Tapi kita we hope 100%. Ya cuman secara data 80 sampai 100%. Oke. Nah, ini yang non rebreathing mask. Berarti non rebreathing mask diberikan pada pasien yang PCO2-nya rendah atau tinggi. Tinggi. Tiga rendah. Tiga rendah. Ini coba ulang pertanyaannya. Berarti non rebreathing mask diberikan pada pasien yang PCO2-nya tinggi apa rendah? Rendah. Dapat tinggi. Karena dia kan Karena kalau PCO2-nya udah tinggi, kalau PCO2-nya udah rendah ditambahin ini, makin rendah apa makin tinggi? Makin rendah. Makin rendah, ini oksigen doang isinya kan? Berarti makanya diberikan pada orang yang PCO2-nya tinggi. Biar gak ketambahan CO2. Paham? Biar murni hanya oksigen aja yang masuk ke tubuhnya. Jelas? Jadi ya dia orangnya sedang kelebihan CO2. Dia nggak butuh CO2, makanya dikasihnya oksigen murni. Kalau dia bernafas sendiri di luar, ini kan isinya campur-campur, ada karbon dioksida. Nah, sementara ini 100% oksigen murni. Jadi dia nggak dapat ketambahan CO2 lagi. Wong dia udah banyak. Oke? CO2-nya udah banyak. Kita mau nurunin CO2. Caranya tambahin oksigennya biar netral pH-nya. Ya kan? Tadi kan gini, kalau CO2-nya kelebihan, darahnya asam apa basa? Asam, ya kan? Asam itu kan pH-nya di bawah 7, ya kan? Kalau biar dia nggak asam, ya CO2-nya dinetralin dengan ditambahin O2, ya kan? Oke? Jadi ini CO2-nya kelebihan, ketukar tadi pengertiannya ya. Jadi kelebihan CO2 nggak butuh CO2, kasih oksigen doang. Oke? Nah, kalau ininya dibuka berubah jadi nama apa tadi? Rebreathing mask. Nah, itu yang dia bisa ada CO2-nya. Kenapa? Lo gak ada tutupnya. Maka dia pas menghembuskan nafas, ya dia masuk ke sana, CO2-nya masuk ke kantong. Berarti pas dia menghirup, CO2-nya kehirup lagi, ya kan? Makanya disebutnya rebreathing mask. Akibatnya apa? Orang yang menghirup CO2 lagi, berarti itu diberikan pada pasien yang CO2-nya rendah. Rendah. Karena dia butuh tambahan CO2. Biar pH darahnya netral. Jelas? Oke. Jadi maksud ibu nanti kalau ada soal pas teman-teman ujian, seorang pasien menunjukkan ini kan RM sama NRM ini biasa diberikan di saturasi oksigennya berapa?
berapa? 85 sampai 90 ya. Jadi kalau ada case misalnya gini, seorang pasien ditemukan mempunyai kadar saat dicek AGD ternyata kadar saturasi kadar oksigennya hanya 86%. Kemudian dilihat angka PCO2-nya terlalu rendah. Maka dia butuh apa? Rebreathing. Ya, Ya. karena angkanya dia di rentang 85 sampai 90, terus PCO2-nya rendah. Paham? Paham. Jangan tertukar. Oke, meskipun pas ujian bisa tertukar, ya kan? Apapun bisa terjadi saat ujian, oke? Ya, jadi ya gitulah hidup ya. Oke, berarti jelas ya teman-teman? Ini ya, oke. Tadi ibu sudah bahas ini juga di video. Ibu mau nanya, harus yang dicek apanya aja? Yang dicek expired dates, oke? Ini buat apa ini? On off. Ini namanya apa? Flow meter, ya kan? Buat mengatur apa? Tekanan oksigen, betul. Ini humidifier. Ini harus dikasih air sampai mana? Sampai batas ini ya. Jelas ya. Isinya apa ini? Ya. Oke. Tadi juga ibu udah contohkan cara memasaknya. Tadi teman-teman udah tahu prosedurnya ya. Tadi saat teman-teman udah lihat ya, pas ke pasien